Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita akan mempelajari apa yang sebetulnya Tuhan maksudkan dengan nubuatan di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Saudara, kalau kita lihat, ya ini dalam pembagian pasal, dimulai dari Yesaya 8 ayat yang terakhir, yaitu kelahiran Raja Damai, ayat 23, ya, Yesaya 8:23, kemudian dilanjutkan pasal 9. Nah, biasanya kalau kita membaca ini, puncaknya ada pada pasal 5, yaitu nubuatan tentang kelahiran Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini biasanya menjadi ayat yang dikhotbahkan pada waktu perayaan Natal, saudaraku ya. Nah, kita akan belajar sebetulnya di dalam nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini, apa saja yang Tuhan janjikan. Nanti kita akan breakdown, kita akan teliti, ini sebetulnya terdiri dari janji apa saja. Ya, yang pertama saudaraku ya, kita mulai ayat 23 aja membacanya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, via Maris, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku, kita nanti akan teliti apakah nubuatan ini sudah tergenapi, di mana Tuhan memuliakan jalan ke laut, wilayah Zebulon dan Naftali, ya kan sejak zaman Yosua itu kan dibagi-bagi. Zebulon dapat mana, Naftali dapat mana, dan itu sempat daerah itu tuh sepertinya tidak diberkati begitu ya, ditinggalkan. Makanya dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Karena memang wilayah mereka itu yang ada di seputar Galilea dan wilayah-wilayah bangsa-bangsa lain itu adalah daerah yang tadinya sepertinya tidak ada yang istimewa. Orang-orang Yahudi itu selalu mengutamakan akan kota Yerusalem, begitu saudara. Tapi nanti kita lihat saudara bahwa ini ternyata cara Tuhan memuliakan akan Zebulon, Naftali, dan memuliakan jalan ke laut atau via Maris, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, itu bagaimana caranya? Nah, itu terkait dengan ayat berikut. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ini 9 ayat 1 saudaraku ya, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, hadapan Tuhan, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah, gambaran dari perang fisik yang sangat sengit dan mengerikan, akan menjadi umpan api, itu akan lenyap. Kemudian ayat 5, yang tadi saya katakan bahwa ini adalah ayat emas yang biasa diangkat setiap kali kita merayakan merayakan Natal, saudara, maaf ya, Natal. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, saya berkali-kali sampaikan bahwa lambang pemerintahan yang di atas bahu itu bukan pangkat jenderal bintang 5, bintang 6, ya, bintang 4 gitu. Bukan saudara, bukan bintang itu. Tapi salib yang dipikulnya, ya. Dan namanya disebutkan orang, 1 penasehat, 2 ajaib, 3 Allah yang perkasa. Jadi anak itu adalah Allah yang perkasa, El Gibor, saudara. Bapa yang kekal, ya everlasting father, dia disebut juga secara hakikat dia adalah Bapa yang kekal. Raja damai, dia adalah Raja damai, saudaraku. Tuhan Yesus dinubuatkan di sini kelahirannya. Besar kekuasaannya, sebesar apa, saudara? Ya, yang kita ketahui Tuhan besar kuasanya ketika dia menyembuhkan orang sakit apa saja datang pada dia disembuhkan, mata buta dicelikkan, orang lumpuh dibuat berjalan lagi, disembuhkan. Apa yang menjadi kekuasaan yang dikatakan besar ini? Ya, hanya sebatas itu. Tapi kekuasaan-kekuasaan yang lain Tuhan Yesus terbatas pada waktu itu, saudara. Sepertinya dia waktu ditangkap di Getsemani, dia sepertinya nggak punya kuasa. Nah, ini yang perlu kita belajar, saudara. Bahwa hal-hal semacam ini nanti akan digenapi di akhir zaman. Bukan pada waktu kedatangan Sang Raja Damai di kali pertama, waktu dia lahir sebagai bayi yang lemah di kandang Bethlehem, bukan. Nanti pada waktu kedatangan yang kedua, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Itu nanti. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sampai di sini, saudara. Nah, saya akan ajak saudara untuk sedikit berpikir bahwa ternyata dari apa yang tadi kita baca, ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, itu ada 3 nubuatan. Yang 2 sudah tergenapi, yang 1 belum, saudara. Yang 2 sudah tergenapi. Apakah itu? Pertama, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini sudah digenapi, yaitu pada Natal yang pertama, yaitu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah kandang ternak, dan di sana Tuhan Yesus mulai hadir. Sang Firman itu menjadi manusia. Kemudian, apalagi yang sudah digenapi? Selain kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Tuhan Yesus, yang sudah digenapi ternyata itu tadi yang kita baca di awal ini ya, saudaraku, yang tadi saya sudah bacakan, yaitu Sebulon dan Naftali yang dimuliakan oleh Tuhan. Jalan ke laut yang dimuliakan. Muliakannya melalui apa, saudara? Ya, ini kita bisa lihat, saudaraku, di dalam Matius 4 ayat 15. Jadi ini sudah digenapi, yaitu ketika kurang lebih 30 tahun setelah Yesus lahir, Yesus tampil dan kemudian dia mulai melayani. Di dalam Matius pasal yang keempat, ketika Tuhan tampil, maaf saudara, saya harus buka Matius pasal 4. Nah, ini Yesus tampil di Galilea, ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Nah, ini wilayah bangsa-bangsa lain itu di sini, saudara. Sebulon Naftali itu sekitar itu. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Ya kan, disebut daerah Sebulon Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ayat 15, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea,
wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi nubuatan bahwa Zebulon, Naftali, jalan ke laut, wilayah bangsa-bangsa itu Galilea, saudaraku ya, ditambah penjelasan di dalam perjanjian baru itu Galilea. Bangsa yang berjalan dalam gelap itu telah melihat besar, yaitu Tuhan Yesus yang menyatakan kuasa ilahinya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melakukan banyak mujizat. Mujizat paling banyak dilakukan Tuhan di sekitar Galilea itu. Daerah yang tadinya tidak diperhitungkan, saudara. Jadi ini sudah digenapi. Yesaya 8 ayat 23 dan 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu sudah digenapi, saudaraku. Nah, sekarang apalagi? Lahir sudah, kemudian memuliakan Naftali dan Zebulon, yaitu dengan Yesus melayani di sana, Sang Mesias itu menjadi terang di sana, terang besar. Ini sudah, tapi masih ada satu lagi yang belum tergenapi, yaitu apa, saudara? Nah, di sini kita lihat ayat 2 dari pasal 9. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Kata hari kekalahan Midian itu menarik untuk digarisbawahi, saudaraku. Ini belum tergenapi. Jadi tongkat si penindas yang pada waktu itu ditafsirkan oleh orang-orang Yahudi bahwa itulah tongkat si penindas bangsa Roma yang menjajah mereka dengan begitu keras, sehingga mereka benar-benar kehilangan kemandirian sebagai satu bangsa. Makanya tidak heran, saudara, murid-murid ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka tanya, kapan Tuhan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel, ya kan? Karena itu kerinduan dari umat Israel, saudaraku, dari perjanjian lama, sejak zaman Yesaya, nubuatan ini diselidiki oleh mereka, mereka sudah menantikan kalau Mesias itu datang, inilah yang dilakukan. Tapi ternyata kan enggak. Justru Tuhan tanda kutip seakan-akan kalah. Nah, terus di mana besar kekuasaannya di ayat 6 pertama tadi itu pun juga belum. Kemudian sukacita besar seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu bagi-bagi jarahan, kuk yang dipatahkan, seperti pada hari kekalahan Midian itu kapan? Tandanya adalah hari kekalahan Midian. Nah, saudara, saya ingin tunjukkan Midian itu sebetulnya apa. Kejadian 37 ayat 28. Kita perlu teliti ya, supaya ngerti. Midian itu sebetulnya apa? Kejadian 37. Iya, ini kisah dari Yusuf, saudaraku ya. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Jadi Yusuf ada di dalam sumur ya, oleh saudara-saudaranya dicemplungkan sumur. Kemudian ketika ada pedagang saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat. Kemudian dijual kepada orang, apa saudara? Ismail itu dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi Midian itu adalah Ismail. Ya, saya tidak tahu apakah di dalam proses perjalanan anak-anak Midian dan anak-anak Ismail itu bergabung menjadi satu, sehingga orang Midian dianggap sebagai orang Ismail. Jadi kalau di sini ada nubuatan seperti hari kekalahan Midian, ya ayat yang ketiga dari Yesaya 9 tadi, ya jadi
Tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ada sukacita, ada sorak-sorai, ada panen raya, ya, sukacita di waktu panen, ada bagi-bagi jarahan dan sebagainya. Jadi suatu kegembiraan yang betul-betul belum terjadi atas Israel jasmani maupun Israel rohani, saudaraku. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kekalahan Midian ini tafsirannya saudara tahu, yaitu orang-orang Ismail akan dilawat Tuhan dan mereka akan mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu adalah tanda bahwa nanti dunia ini akan berakhir, yaitu ditandai dengan kedatangan Sang Raja Damai yang kedua. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Nah, ini yang dinanti-nantikan oleh orang-orang murid-murid Tuhan pada waktu itu yang bertanya, kapan Tuhan, apakah Engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, nanti akan dipulihkan oleh Tuhan, karena di situ dikatakan tahta Daud dan Yesus akan menjadi raja. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu, tapi yang jelas Dia datang. Dan itu tandanya adalah hari kekalahan Midian. Nah, tentang hari kekalahan Midian ini mengacu kepada peristiwa Gideon, saudaraku. Dengan 300 laskarnya, Gideon mengalahkan Midian. Nah, itu nanti adalah penjabaran yang saya harapkan akan saya bisa sampaikan di sesi berikut. Tuhan Yesus memberkati.